Kami bersyukur kami punya Engkau. Kau yang layak, sama seperti 12 suku Israel. Para malaikat mereka meletakkan mahkotanya. Mereka mengagungkan Engkau. Di surga malaikat melayanimu, di bumi kami melayanimu, menyembahmu, memberikan kemuliaan hanya bagimu. Mulut kami hanya bersorak bagimu, mulut kami hanya menyembah bagimu. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus, Allah yang kami agungkan, kami muliakan, kami sembah. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, sungguh luar biasa tanpa dirasa kita sudah memasuki di bulan, mau masuk bulan Februari. Maret sudah masuk di bulan Februari. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maret. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa terasa 2026 nanti akan terus berjalan. Tiba-tiba kita sudah masuk lagi 2027. Kayaknya baru kemarin ya. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan sekarang ini berbicara tentang babak baru bersama Tuhan. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Ya. Kalau tema kita, maaf suara saya agak ini, enggak apa-apa ya. Jangan terganggu, yang penting masih mengerti ya apa yang saya katakan. Tema kita apa? The New Season. Kita masuk di musim yang baru. Dan hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, kita sekarang sudah masuk di babak yang baru. Amin. Babak yang baru, bilang mata sebelahnya. Haleluya. Kita udah ada masuk di musim yang baru, babak baru bersama dengan Tuhan. Apa itu babak baru bersama dengan Tuhan? Pasti sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa babak baru itu adalah sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Angkat tangannya. Amin. Sama, saya juga ngalamin kayak gitu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada sesuatu yang Tuhan bicara kepada saya, bahwa gereja Tuhan di sini akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi. Amin. Pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Yang amin mengatakan bahwa itu pun akan terjadi dalam hidup kalian. Amin. Dalam hidup saya, bukan hanya gereja ini, tetapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, babak baru. Sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita mengalami bagaimana persoalan yang bertubi-tubi, ya. Bapak Ibu ketika meninggalkan tahun 2026, mungkin ada di antara kita yang masalahnya belum selesai. Amin. Sampai 2026 ini masalahnya belum selesai. Ada masih begitu? Ada? Masalah yang 2025 sampai 2006 ini belum selesai, ada? Enggak usah dijawab, dia jawab sendiri aja. Iya, ada, saya juga masih ada kok PR-nya. Iya kan? Masih ada Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita tahu bahwa ketika kita masuk di babak yang baru, Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Ya, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang big, yang besar. Amin. Ya, kenapa saya berani katakan gitu? Ada firman-Nya Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat ya. Ini ya, oke. Silakan next. Ya, slide selanjutnya. Oke. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat di Ulangan 1 ayat 6. Ini ada firman Tuhannya. Ya. Ulangan 1 ayat 6 kita baca bersama ya, ini tulisannya besar kok. 1, 2, 3. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau bicara gunung tergantung dari setiap kita cara memandangnya, amin. Nah sekarang saya mau bertanya nih, gunung itu biasanya berbicara apa ya? Iya, gunung itu biasanya berbicara tentang persoalan, ya kan? Masalah, tantangan, ya, betul? Ya, di sini dikatakan bahwa kepada kita Tuhan berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini.
Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah firman. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan katakan gini, kamu tuh udah lama. Kamu udah lama. Nih, kamu udah cukup lama tinggal di gunung ini. Artinya apa? Kalau udah cukup lama kamu di sini, dia nggak pindah-pindah, amin. Dia nggak beranjak dari tempatnya. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudaraku? Zona nyaman. Coba bilang apa? Zona nyaman, Bapak Ibu Saudaraku. Kamu tuh udah cukup lama. Sampai Tuhan bilang gitu loh. Kenapa? Dia nggak beranjak-ranjak. Dia senang di gunung itu. Tapi kali ini Tuhan bicara, kamu harus keluar. Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah dulu dengar ya ilustrasi ya dari hamba Tuhan. Saya pernah dengar ilustrasi tentang katak. Ada seekor katak dibuat sebuah penelitian. Kita tahu kan lompatan katak itu jauh banget ya. Lompatannya dia bisa jauh banget. Tapi pada satu hari akan diteliti tuh kataknya. Dimasukin ke sebuah tempat yang terkurung. Nah, seberapa besar media yang dipakai untuk katak itu diam di situ, segitulah dia lompatannya. Dia lompat sampai tinggi, sampai ke atapnya nih. Tuk, bunyi kan. Dia lompat lagi. Tuk. Bunyinya kenapa? Ketabrak. Biasa lompatannya tinggi ya kan? Lompatannya jauh, artinya gitu. Jauh, mungkin bisa 100 kali lipat dari tubuhnya. Ya, karena dia lompatannya. Kalau katak kecil seberapa sih dia mungkin bisa lompat ke sana. Saya pernah lihat di rumah tuh, waktu itu ada volunteer di rumah saya, guru namanya Yoko dari Jepang. Nah, hari pertama, saya itu ketawa kalau saya ingat itu. Hari pertama dia baru bermalam di rumah, waktu itu dia 2 minggu ya. Hari pertama di rumah, pagi-pagi saya, karena dia di belakang, di ruang belakang ya, di ruang belakang itu ada kamar 3 ya. Nah dia di sana, saya ke ruang belakang. Ternyata dia tidurnya di sofa, tidur gini aja. Terus saya ngomong gini, terus dia ngomong saya gini, Miss Maria, I'm sorry, katanya gitu. Saya takut karena ada kodok, katanya gitu. Mana kodoknya? Ada kodok di situ katanya. Saya nggak bisa tidur, ada kodok. Saya takut dia lompat. Akhirnya masuk ke kamar itu, dia mungkin takut dia keluar, dia tidur situ. Saya berjaga-jaga semalaman, takut sama kodoknya katanya. Nah, Ibu, artinya kodok tuh lompatannya jauh juga ya. Gitu. Padahal dia ada sebelah sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita kembali ya. Ketika si peneliti sudah cukup lama, wah, kok bunyi-bunyi? Bagaimana kalau dikasih medianya agak kecil lagi? Bunyi juga, tok 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 tok. Artinya dia lompat lagi tapi nabrak-nabrak. Nggak lama lagi, ya udah diturunin lagi sedikit, tapi dikasih makanan kodok, dikasih makanan kodok. Tahu nggak apa yang terjadi? Si kodok cuma jalan, cuma begini sedikit, karena di situ ada makanannya. Kira-kira udah berapa lama si peneliti ini dibuka tuh kodoknya, dibuang, dikembalikan ke alam. Tapi selalu dia perhatikan gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Kodoknya udah males lompat lagi, karena dia udah terpola begitu, ya. Akhirnya dia nggak mau lompat lagi. Saudaraku, saya menceritakan ini apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Coba slide berikutnya. Ini dikatakan tadi mau meninggalkan zona nyaman masuk ke babak baru yang Tuhan buka. Zona nyaman bisa jadi zona kematian rohani. Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti kodok tadi, lompatannya ketika ditaruh lagi di alam tempat tempat kehidupan dia udah nggak mau lompat lagi. Lompatannya kecil. Karena apa? Karena dia sudah biasa di dalam tempurung itu yang dibuat oleh peneliti itu, udah nyaman. Di situ dikasih makanannya, dia nggak perlu lagi lompat-lompat jauh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga inginkan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita suka mager di rumah, ya. Kita nggak mau visit. Hujan sedikit nggak usah. Temannya sakit, males, nggak usah dikunjungin.
Atau kita kemana ke gereja, hujan dikit apa, enggak mau. Karena apa? Tidak mau dirugikan tubuhnya. Tidak mau kita dirugikan. Karena udah nyaman. Tahu enggak Bapak Ibu Saudaraku, kodok itu potensinya akhirnya mati. Sebetulnya dia bisa melompat 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara pun begitu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku terus ada di zona nyaman Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, potensimu akan lama-lama mati. Jadi katakan, aku tidak mau potensiku mati. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita adalah memiliki potensi yang luar biasa. Amin. Kita diciptakan itu bukan biasa-biasa. Kenapa kita harus jadi orang yang biasa-biasa? Kita ini diciptakan dengan sebuah potensi yang big, yang besar Bapak Ibu. Bagaimana kita mau besar kalau kita masih ada di zona nyaman, tantangan sedikit gak mau diterabas, gak mau diterobos. Nyaman, hati-hati nih, zona nyaman bisa jadi zona kematian rohani. Kita pikir kita udah enak di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu, itu betul. Konteksnya itu betul. Tapi kalau engkau tidak mau bergerak, jangan harap kau akan lihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Amin. Di dunia pekerjaan juga, ditargetin. Kamu harus mencapai target sekian, sekian, sekian. Aduh, piye bosnya ini, gini. No, kau punya potensi yang besar dalam dirimu, amin. Dengan tantangan yang besar, potensi yang besar itu akan tergali dalam dirimu, amin. Tapi kalau engkau biasa-biasa menerima dirimu, biasa-biasa, ya jadilah biasa. Ingat, Tuhan menciptakan engkau, menciptakan saya dan saudara dengan sebuah potensi yang besar, 100 kali lipat, amin, dari kemampuan kita. Ya itu ada firman-Nya. Makanya Tuhan bilang, udah cukup lama kamu di gunung ini. Bapak Ibu Saudaraku, gereja ini akan maju-maju kalau kau tidak mau bertumbuh, bergerak, memberitakan Injil keluar. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan bukan untuk dirimu sendiri. Amin. Tetapi untuk orang-orang di sekitarmu. Makanya kita masih ada sampai hari ini. Karena kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Dimanapun kita berada, beritakan Injil. Yang gak punya gereja, bawa ke sini. Supaya mereka bertumbuh mengenal Yesus. Jangan diam aja. Amin. Di tempat kerjamu, di mana-mana. Saya bekerja di sekolah. Saya berusaha. Kalau ada orang yang merasa dia membutuhkan kesembuhan, membutuhkan jalan keluar. Sebisa mungkin ketika ada kesempatan saya beritakan. Kamu diciptakan dengan luar biasa. Apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudaraku, gunung, mungkin ada orang yang juga kutek-kutek di masalahnya, gagal lagi. Aku udah berapa kali gagal terus, gagal. Saudaraku, kalau kau kegagalan itu tidak akan bisa menghancurkan hidupmu, amin. Apakah kegagalan itu bisa menghancurkan hidupmu? Tidak Bapak Ibu. Ada kebenaran firman Tuhan kemarin di retreat ya, di gathering. Siapa ayat yang dapat tuh? Kayaknya Oma Merville nih. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Ya kan Bu ya? Ya Oma ya? Ayatnya di Amsal. 7 kali. 7 kali itu bukan karena hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak. Tapi itu bicara tentang jatuhnya udah sempurna banget deh. Sempurna banget jatuhnya. Tapi Tuhan bilang apa? Dia berjanji apa? Tuhan akan bangkitkan. Makanya banyak orang udah jatuh, udahlah udah capek aku, udah capek. Mana Tuhan? Buktinya Tuhan gak jawab-jawab. Udah capek, lelah. Hati-hati. Zona kematian rohani. Itu ciri-ciri bentar lagi mati rohaninya. Kenapa?
Karena salah memandang Tuhan. Amin. Gunung itu bicara tentang persoalan. Persoalanku udah terlalu banyak, Miss Maria. Persoalanku udah terlalu banyak. Orang nasihatin aja gampang, tapi dia gak ngalamin. Halo. Emang gak ngalamin. Tapi janji Tuhan di atas kenyataan. Amin. Janji Tuhan bisa mengubah kenyataanmu. Ketika engkau keluar dari zona yang nyaman, cari Tuhan. Amin. Jangan putar-putar di situ. Aduh, aku tuh udah jatuh berkali-kali. Sempurna banget. Nah, tadi saya lihat Merville ya, pas lagi di depan, baru berjalan-jalan tuh. Jatuh dia. Tapi kita tepuk bangkit lagi dia. Jatuh lagi. Pasti ditolong kan, bangkit lagi. Jatuh lagi. Di sini masih punya anak kecil enggak? Cucu-cucu pasti punya ya. Oma-oma. Anak kecil kan gitu, belajar jalan jatuh lagi. Dituntun lagi, jatuh lagi, tuntun lagi, jatuh lagi, tuntun lagi. Saudara juga begitu kan, saya juga. Waktu masih kecil, ingat ya, waktu masih mau berjalan, pasti pernah jatuh kan? Ya, jatuhnya terus jatuh. Jadi saudaraku, mungkin kita nggak hitung jatuh kita berapa kali waktu kita masih, sampai kita bisa berdiri di kaki kita. Amin. Tapi sebelumnya pasti jatuh-jatuh terus kan? Sebelumnya saya juga begitu pastinya. Bukan hanya Merville. Kita semua waktu berjalan, waktu belajar jalan, pasti jatuh terus kan? Akhirnya apa? Sampai bisa berdiri di kakinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jatuh lagi, apa mau berhenti di situ? Waktu masih kecil kan kita udah jatuh terus, benar gak? Masa udah gede jatuh 1, 2 kali, 3 kali, masa berhenti? Siapa di sini yang berjalan tiba-tiba bisa jalan? Itu hanya AI. Saya bisa bikin gambarnya, Merville tiba-tiba udah jalan. Itu AI. Tapi kalau proses jatuhan, waktu dia mau jalan pasti jatuh, ya kan? Jadi kalau masih kecil aja kita jatuh, sekarang kita udah dewasa, udah lanjut usia. Masa kalau jatuh berhenti? Ingat, ketika saudara jatuh, itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Amin. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi kalau saudara jatuh berkali-kali, saudara jangan menyerah. Jangan tertuduh, jangan tinggalin Tuhan. Malah justru kejar Tuhan. Tuhan, aku masih jatuh lagi. Aku udah bertobat tapi aku jatuh lagi. Aku udah bertobat, aku jatuh lagi Tuhan di lubang yang sama. Aku udah bertobat minta ampun di kamar, tapi aku jatuh lagi. Kata iblis, udah deh lu ninggalin Tuhan aja deh. Ngapain capek-capek. Tiap hari minta ampun terus. Kita bayangin papa kita kalau kita jatuh, kalau kita salah dimarahin. Ingat bapak kita itu melebihi dari bapak kita yang sesungguhnya. Masih ragu? Pada liatin saya. Masih ragu? Itu mau omongan Miss Maria aja. Enggak. Ini firman Tuhan bilang. Dia itu siapa Bapak? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang diserahkan kepada saya dan saudara. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus? Kalau dia gak sayang kita, ngapain Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita? Kita pasti binasa. Tempat kita neraka yang kekal, di mana tidak ada batas waktunya. Amin. Jadi jangan ragukan, kita disayang oleh Bapa. Seberapa kali pun engkau jatuh, masih kecil aja kamu udah sering jatuh kok. Tapi kamu kan gak nyerah kan? Kamu terus berdiri lagi supaya bisa jalan, benar gak? Masa sih udah gede, udah dewasa, jatuh, menyerah. Udah deh Tuhan, aku begini aja deh. Jangan ya. Ingat, sudah begitu jauh engkau bertumbuh. Apakah engkau akan tinggalin Tuhan? Enggak kan? Terus bangkit imanmu.
Bakar dengan api Roh Kudus. Jangan jadi orang biasa. Jangan cukup ke gereja doang. Buat apanya ke gereja doang? Jangan puas sampai di situ. Saudara harus melayani. Amin. Yang penting aku ke gereja aja tiap minggu. Itu udah benar, firman Tuhannya ada. Jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Tetapi ada satu langkah lagi, kau akan dewasa. Harus bertumbuh, berbuah. Amin. Langkah pertama engkau ada di rumah Tuhan. Langkah kedua, kau harus melayani Tuhan. Amin. Langkah ketiga, kau harus beritakan kabar baik. Jangan egois. Kasih tahu tuh teman-temanmu. Kasih tahu tuh tetangga-tetanggamu. Kasih tahu besti-bestimu. Kasih tahu bosmu. Kasih tahu karyawanmu. Kasih tahu. Karena engkau diselamatkan bukan untuk dirimu sendiri, amin. Kita melakukan amanat agung. Kalau amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung berarti sebuah perintah yang paling tinggi. Amin. Paling tinggi. Kita lagi, dari survival mode ke take over mode. Take over mode artinya mengambil alih, take over, menguasai, merebut kembali janji Tuhan. Mungkin 2025 janji Tuhan belum tergenapi atas hidup saudara, atas hidup saya. Tapi hari ini Tuhan bicara kepada saya, take over, rebut kembali janji Tuhan. Jangan kau berhenti. Amin. Rebut kembali, take over. Amin. Jangan terus ada di zona yang nyaman. Ya, kamu harus meninggalkan gunung itu. Selanjutnya, coba kembali ke ini slide-nya. Ayat 7. Bapak Ibu bisa baca? Ya. Selanjutnya apa kata Tuhan? Tadi Tuhan bilang kamu udah cukup lama ada di situ. Ya. Kemudian Tuhan bilang apa? Ada yang sudah dapat? Bisa dibacakan yang keras? Kalau sudah dapat? Ulangan 1 ayat 7. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan daerah tanah Negev dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar. Iya. Apa kata Tuhan Bapak Ibu Saudaraku? Majulah, berangkatlah. Amin. Artinya ada satu action, ada satu tindakan yang kita lakukan. Kalau tadi Tuhan bilang udah cukup lama kamu di gunung itu, sekarang maju, bergerak. Itu artinya keluar dari zona yang supaya apa? Supaya potensi yang Tuhan berikan kepada kita tidak mati. Tidak ada yang bisa bunuh. Amin. Kita punya potensi yang besar. Bu, Ibu punya potensi yang besar loh, Bu. Jangan biarkan ada yang membunuhnya. Amin. Kita semua punya potensi yang besar. Dari wajahnya yakin gak sih? Saya waktu dengar ini, saya bergairah, air mata saya nangis, tapi saya bergairah. Haleluya, saya punya potensi yang besar. Tuhan ingetin lagi. Kita punya potensi yang besar. Artinya kita punya mimpi yang besar. Amin. Bapak Ibu akan bergairah kalau punya mimpi yang besar. Amin. Gairah enggak? Gairah. Apa yang mendrive kita? Yang menggerakkan kita kalau kita punya sebuah mimpi. Amin. Ini saya mimpi nih. Saya mimpi Tuhan, saya ingin jemaat bertumbuh. Saya selalu menyiapkan jemaat ini akan banyak. Ya, bukan ngejar jumlah. Bukan.
Karena saya mau mengajar jemaat di sini menangkap visi Tuhan di babak yang baru ini sudah dimulai. Engkau punya potensi yang besar dan Tuhan minta engkau tidak ada di zona yang nyaman. Engkau harus keluar dari zona itu supaya potensimu tidak mati, semakin berkembang. Ya, itu mimpinya bergairah. Ada jemaat-jemaat yang berani menangkap itu. Ya, soal orang mau bertobat itu urusan Tuhan, tapi urusan kita apa? Melaksanakan amanat agung Kristus. Karena keselamatan itu enggak untuk kita sendiri. Kita bagikan. Ya, kita beritakan. Mungkin mantu kita atau mungkin anak kita, suami atau istri, ya, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah targetmu. Amin. Targetmu. Target pokok doamu, VIP list dalam daftar doamu. Keluargamu. Untuk itulah engkau masih ada. Amin. Saya kemarin semangat di gathering senior itu. Setiap semuanya sharing tentang pergumulan mereka. Dan saya bilang, tulis itu. Jadikan itu mimpi, visimu. Sampai engkau melihat itu terjadi. Amin. Ada wish card, harusnya kita punya wish card ya. Dulu udah disiapin tapi hanya beberapa orang yang punya wish card. Artinya ada kartu-kartu. Kartu-kartu pokok doamu, mimpimu tahun 2026 ini akan jadi apa? Kemudian itu didoakan. Dan ketika awal tahun 2027 kita buka amplopnya. Dan ternyata wow sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi kerinduan-kerinduan mimpi-mimpi Bapak Ibu Saudaraku dicatat, ditulis. Jangan ngalir aja. Kalau ngalir aja Tuhan random namanya. Amin. Tapi ada spesifik. Saudara mau apa di 2026 ini? Makanya Tuhan bilang, udah cukup lama kamu di gunung itu. Kamu harus keluar, maju dan bergerak. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Lihat tuh di sekelilingmu. Mungkin dia udah nyaman. Ngapain sih susah-susah? Gue usah ngatur hidupku. Ada yang kayak gitu kan? Ngapain susah-susah, gak usah ngatur hidupku. Hidup ini punya aku. Aku gak minta makan sama kamu kok. Ngapain ngatur-ngatur hidupku? Apalagi tuh gembala ngatur-ngatur hidupku. Ngapain? Halo? Hidupmu bukan milikmu lagi loh. Amin. Kok bisa-bisanya ngomong? Ini hidupku ya punya aku. Gak usah ngatur-ngatur. Aku gak minta makan sama kamu kok. Coba-coba ngatur aku. Hidupku punya aku. Salah. Tetot. Jawabannya tetot. Salah. Hidupku punya aku. Saudara itu kan diciptakan, benar enggak? Creation-nya Tuhan. Amin. Saudara itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada yang menciptakan. Emang saudara tiba-tiba langsung ada di sini? Saudara itu diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Sejak dalam kandungan sudah direnda. Bahkan ada ditulis di telapak tangannya Tuhan. Amin. Jadi saudara itu diciptakan. Kalau saudara diciptakan pasti ada yang mencipta, yaitu Tuhan. Jadi hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi gak usah ngomong gitu lagi ya. Itu menyedihkan hati Bapa di surga. Lo lupa ya nak, ini aku yang menciptakanmu. Hidupku ini milik aku, gak usah ngatur-ngatur. Hidup ini perlu diatur oleh apa? Oleh firman Tuhan. Karena kita diciptakan oleh kita milik kepunyaannya siapa? Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan bicara, kamu jangan ada di situ terus. Kamu harus maju, pergi, bergerak. Tapi kan aku udah enak di sini.
Ya kan? Misalkan nih, Pak Isar suruh pergi, nggak usah nginjilin lagi, jemaatnya udah banyak katanya. Nggak usah nginjilin. Halo, itu mega church, gereja-gereja yang besar, mereka juga melaksanakan amanat agung kok, amin. Itu panggilan masing-masing saudaraku. Kita bersyukur, banyak orang dibawa kepada Tuhan, amin. Sama, firman-Nya sama seperti yang saudara dengar hari ini. Saudara melaksanakan amanat agung Kristus, amin. Perintah Tuhan, amin. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Next lagi, lompat kedua, slide ketiga ya. Nah ini sekarang kita masuk kepada take over, ya. Tadi diganti survival mode, diganti ke take over mode. Ini take over artinya rebut kembali janji Tuhan, amin. Rebut janji Tuhan. Jangan menyerah kalau hari ini kamu belum menikmati janji itu. Terus harapkan. Yosua 21:45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya tepuk tangan dong. Amin. Jadi itu berlaku untuk saya dan saudara. Kalau saudara mau maju, bergerak, rebut janji itu. Artinya jangan menyerah. Kalau tadi anak kecil udah gagal, jatuh, akhirnya bisa berdiri di kakinya sendiri. Saudara juga jatuh lagi. Ingat, saudara sekali jatuh tidak ada yang bisa menghancurkannya. Amin. Karena ada tangan Tuhan yang akan sanggup menolong saudara untuk saudara bisa bangkit. Amin. Kemudian masalahku udah begitu banyak air mata, setiap malam aku tuh ya air mata udah banyak, kalau ditaruh tuh ya ditadangin tuh ya udah ada sebaskom, Miss Maria. Karena masalahku banyak. Ibu-ibu kan pakai baskom ya, jadi saya bilang baskom aja ya, atau ember, bapak-bapak suka pegang ember. Air mataku udah ditadangin terus gitu, kayaknya udah banyak nih. Jangan nyerah dong. Tuh, kalau nangis tuh sehat loh. Amin. Coba kalau bayi baru lahir gak nangis, tuh dipukul-pukul tuh, duk. Supaya apa? Supaya nangis. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku sedang dalam pergumulan berat dan air mata nangis terus, sampai seember, sampai sebaskom, sampai semana lah, sepanci apalah itu, udah banyak gitu ya. Ingat, nangis tuh sehat, amin. Bilang dong sama sebelahnya, kamu kalau masih nangis tuh kamu sehat. Ya, jadi kalau ada orang punya masalah masih nangis, jangan dibilang cengeng ya, jangan ya. Bapak-bapak juga kalau mau nangis, nangis aja. Karena mungkin dulu waktu masih kecil sama orang tuanya dibilang, laki-laki gak boleh nangis. Aduh kasihan amat. Jadi dia tahan tuh mau nangis. Oh cowok, anak-anak laki-laki kalau mau nangis, nangis aja. Nangis itu sehat. Kebanyakan katanya perempuan yang nangis, betul Bu Linda. Karena perempuan itu memakai perasaannya. Kalau laki-laki pakai ini pikirannya. Ya, jadi sekarang ada laki-laki yang nangis, itu bagus, itu sehat. Ya, nangis di hadapan Tuhan. Nangis, ungkapkan perasaanmu karena itu sehat. Jadi kalau nangis, pergumulanku terlalu berat, aku nangis melulu, aku udah bosan nangis. Ada gak sih ya aku pergi aja deh ke tempat yang lain supaya aku gak bisa nangis lagi. Nanti saudara mati rohaninya, amin. Jadi kalau selama ini masih nangis ya oma-oma masih nangis disakiti oleh anak, mantu, ya cucu, siapalah ya, sama saudara seiman, gak apa-apa, itu berarti sehat, amin. Berarti Bu Linda sehat. Iya, Bu Linda jadi bikin kita ketawa ya. Iya,
Berarti kita sehat kalau kita nangis ya. Ya kasih tos dong oma-oma ke sebelahnya. Kamu sehat kalau kamu masih nangis. Iya. Kalau enggak nangis itu stres, disimpan sendiri ya toh. Tapi nangisnya jangan sembarang tempat ya. Iya. Di tempat yang tepat saudara nangis ada solusinya. Kalau nangis enggak tempat yang tepat enggak ada solusinya, ya kan? Jadi nangislah ya di tempat yang tepat. Jadi sehat ya kalau ada yang nangis ketika bersaksi gitu, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. It's okay. Ya, feeling is okay, enggak apa-apa. Ya, di sini memang tempat menangis gereja. Ya kan? Ya, dilawat Tuhan nangis ya. Jadi menangis ya. Kita temanya enggak menangis loh hari ini. Iya, tapi kita bersyukur kita menangis supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jangan menyerah ya. Ini firman Tuhan katakan yang tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Kalau sekarang saudara belum mengalami janji Tuhan, terus harapkan, take over. Amin. Bilang sama diri kita, take over, take over, take over. Artinya bergerak, cari waktu lagi cari Tuhan. Amin. Terus cari Tuhan, enggak ada yang bisa menghambat untuk aku cari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Cari Tuhan. Jadi enggak diem aja, diem meneng wae katanya. Ya, ini orang meneng wae diem aja. Ya, enggak mau gitu, diajak ke gereja enggak mau, diajak ke komsel enggak mau, ya, diajak kunjungan enggak mau, diajak melayani enggak mau. Jadi seperti apa? Lama-lama rohaninya stuck ya. Kalau stuck dibiarkan terus bisa membunuh kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih apa yang harus kita rebut selain janji Tuhan ya? Tadi janji Tuhan kita harus rebut katanya. Amin. Ingat janji Tuhan itu harus diupayakan, harus direbut, harus diambil. Jangan menyerah. Amin. Yang kedua, yang harus kita take over adalah sesuatu yang hampir lepas. Apa tuh? Yang hampir lepas. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami sesuatu janji. Ya, tapi saudaraku tinggalin gitu aja. Kemarin juga saya belajar tentang apa? Bangunan yang angkrak apa Bu? Mangkrak. Jadi itu selalu berkaitan Bu. Kalau Tuhan bicara tuh selalu berkaitan. Seperti bangunan yang belum selesai. Hampir terjual. Karena enggak ada modal lagi. Saudaraku mungkin usahamu hampir bangkrut, kau akan tinggalkan. Saudara, mungkin keluargamu kok akan tinggalkan. Kayaknya enggak mungkin lagi ini bisa dipulihin. Iblis bilang, makin diintimidasi, lu enggak layak, enggak bisa kamu selamatin keluargamu. Usahamu enggak akan bisa. Pekerjaanmu enggak akan bisa. Sesuatu yang hampir lepas, dia masih ada sih. Tapi udah ada niatan di sini mau dilepasin. Amin. Karena iblis bilang udah lepasin aja. Lu gak bisa. Usahanya udahlah biarin aja. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan katakan apa? Rebut kembali. Sesuatu yang hampir lepas, rebut kembali. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup memulihkan usahamu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Mungkin kamu udah ngelamar sana sini, mentok nggak dapat, atau usaha gagal di sini gagal. Ingat, jangan menyerah. Rebut, take over. Bilang, aku akan rebut kembali. Aku akan bangun kembali. Dari mana bangunnya? Minta hikmat Tuhan. Amin. Bangun kembali. Mulai dari kita.
Jangan nuntut yang lain. Mulai dari internal diri kita, maka itu akan bisa mentransformasi di lingkungan kita. Amin. Transformasi itu terjadi kalau kita transform diri kita dulu. Kalau kita transformasi diri kita, maka lingkungan kita pun akan tertransformasi. Amin. Jadi rebut sesuatu yang hampir lepas. Saudaraku, bukan hanya yang hampir lepas loh. Mungkin saudara pernah lepas apa yang sudah saudara miliki. Mungkin usahamu. Jangan hanya sebuah cerita, dulu aku ini orang sukses, dulu begini. Saudara, tiba-tiba itu hilang darimu. Saudara bisa minta dipulihkan kok. Karena Tuhan menghendaki umatnya diberkati. Amin. Bahkan Tuhan bilang, saya ingat sekali Pak Isar bagikan, bahkan dia sharingkan ketika kita lagi ngobrol. Bahkan Tuhan bisa mengembalikan berlipat-lipat ganda. Amin. Mungkin rumah, saya selalu berdoa rumah saya yang ditipu oleh orang, yang sempat ditempati berapa lama, ditipu saudaraku. Saya percaya Tuhan akan gantikan rumah yang lebih baik dari itu. Karena Tuhan Allah pemulih kok, amin. Saya nggak lihat yang sekarang. Saya rebut janjinya take over, amin. Saudara, mungkin saudara ingin sesuatu, mungkin mobil saudara. Saudara dulu punya mobil, tapi mobil saudara karena situasi keadaan dan bla 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 bla. Karena Tuhan nggak pernah rencanakan jahat loh. Ya, tiba-tiba saudara udah hilang. Saudara harus rebut. Tuhan, kalau dulu aku punya mobil, sekarang dengan cara Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan aku punya mobil. Dan gak usah dipikir-pikir, caranya adalah dengan begini, A, B, C. Enggak, karena Tuhan banyak cara, amin. Cara yang A dengan cara si B itu beda. Makanya jangan konsultasi, dulu aku tuh caranya gini loh, gini. Jangan. Oke, dia begitu, tapi aku berbeda. Karena Tuhan banyak cara menolong kita. Apalagi keluarga. Aduh, rumah tanggaku ini, suamiku ini kekerasan rumah tangga, istriku ini bawelnya minta ampun, dia bla 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 segala macam gitu, ya kan? Udah deh, aku mau pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jangan ya. Betharia Sonata nyanyi itu, makanya dia cerai. Ya kan? Coba dia dulu enggak nyanyi itu. Ya kan? Ya. Dia nyanyinya apa sih? Cinta-cinta padamu sampai mati gitu kan. Makanya hati-hati dengan lagu dan perkataan kita. Ya, aku udah gak cinta lagi sama dia. Ya, aku gak cinta lagi. Saudara, kalau soal cinta mah gampang. Minta sama Tuhan, Tuhan buat aku jatuh cintaku, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan ya, buat aku cinta. Ya kan? Bu Linda, buat aku cinta sama suamiku gitu. Ya. Ya. Jadi kalau masalahnya aku udah gak cinta, ya. Kalau cinta itu siapa yang memberi coba? Tuhan. Karena dia sumber kasih. Amin. Dulu waktu Pak Isar doain saya suruh pembimbing rohani saya doakan Pak Isar untuk jadi teman hidup. Apa kita harus saling cinta? Enggak. Dia pelayanan mahasiswa, saya pelayanan keluarga. Saya gini-gini dulu belum nikah juga udah lain keluarga. Makanya udah bisa lihat gimana gambaran keluarga. Keluarga yang broken, keluarga yang ini, sempat terpikir gak usah nikah ya, kayaknya aku melayani keluarga-keluarga yang kayak gini-gini. Tapi enggak, itu passion. Ya, tapi aku minta sama Tuhan, Tuhan, bagaimana aku menikah sama yang gak saling cinta? Apalagi dia ceritain, aku tuh sebelumnya waktu aku disuruh doa ya, Tuhan tuh aku udah punya 10 katanya, cewek-cewek katanya. Dan aku kenal semua cewek-cewek pengerja gereja. Si ini. Wih. Ya kan? Saya gak mau balas lagi dong. Saya juga sebenarnya buat apa saya pikir ya kan? Tapi itu buktinya bahwa sebenarnya cinta itu bisa diminta.
Gimana nikah gak saling cinta? Emangnya robot? Minta sama Tuhan. Kalau sekarang saudaraku dalam pernikahannya cintanya udah mulai tawar, minta sama Tuhan. Amin. Sehingga cinta yang mula-mula itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Bukan hanya cinta mula-mula kepada Tuhan, cinta yang mula-mula terhadap pasanganmu. Maaf ya, yang sudah pasangannya ke surga gak apa-apa. Cintanya kepada Tuhan. Biasa. Jadi minta ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang hampir hilang, bahkan yang sudah hilang, Tuhan akan kembalikan. Asal saudara take over, rebut janji Tuhan sampai tergenapi dalam hidupmu, jangan menyerah. Amin. Lanjut. Kemudian take over apa? Take over yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saudaraku, ini seru banget yang ini nih. Take over yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini contohnya siapa? Yusuf. Kita baca di Kejadian 41, 55, 56. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, take over apa yang gak bisa orang lain. Saudaraku, siapa sih yang gak kenal Fir'aun? Tahu dong ceritanya di Alkitab Fir'aun siapa, betul? Fir'aun itu adalah orang nomor 1 di Mesir dan sangat dihormati. Amin. Tapi apa yang terjadi, orang yang sangat dihormati, dihargai, orang yang punya kuasa di Mesir, apa yang terjadi? Ketika rakyatnya datang kepada dia malah menjawab pergi kepada Yusuf. Loh, jadi gini loh saudaraku. Ketika saudara melihat ada orang yang dia jabatannya udah evangelis, jabatannya udah PDM, jabatannya udah pendeta, pelayan senior, diaken, tiba-tiba dia mundur. Ini dia, ini kayak Fir'aun. Mundur. Saudara, apa yang saudara lakukan? Rebut. Bukan orangnya. Rebut apa yang gak bisa orang lain lakukan. Saudara take over pelayanannya. Amin. Saudara jangan lihat penampilan di luar. Siapa yang gak tahu Fir'aun? Penuh dengan wibawa. Tapi dia pada saat itu gak bisa melakukan apa-apa. Dan dia suruh ke Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Apakah Yusuf bilang gini, kok ke aku sih? Raja aja gak bisa. Apalagi aku ini siapa? Dia aja udah hebat kok datangnya ke aku? Saudara, Yusuf gitu gak kira-kira? Yusuf gitu gak? Di ayat ini. Yusuf malah bilang gini, sini datang, sini datang, aku akan berikan solusi kepadamu. Luar biasa enggak? Jadi saudara jangan lihat penampilan luar. Apakah dia pendeta, evangelis, pelayan Tuhan, diaken, semua. Kalau tiba-tiba saudara kaget, terkejut-kejut, hampir pingsan, dia enggak bisa melanjutkan pelayanannya. Karena di Alkitab udah terjadi nih Fir'aun. Jadi jangan lihat penampilan luar. Terus ketika saudara, kamu gantiin pelayanan ini ya. Dia aja udah hebat. Dia udah pelayanan lama. Dia udah evangelis. Dia udah ini. Apalagi aku, mana aku bisa. Aku ini orang baru.
Begitu saudara? Yusuf enggak. Yusuf bilang, mari datang. Aku take over. Jadi kalau misalnya nggak ada WL mendadak disuruh, aduh jangan mendadak dong. No, take over. Amin. Saya di Bogor udah terlatih. Bahkan untuk wedding loh Bapak Ibu Saudaraku. Untuk wedding cuma seminggu. Kau dihitung 5 hari lah karena Sabtu. Miss, ini membatalkan diri karena bla 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 excuse. Bisa enggak? Oke, take over. Kasih ke saya. Saya enggak pernah nolak. Bukan karena saya udah gembala, enggak. Dulu saya masih pelayan seperti Bapak Ibu Saudaraku. Masih singer, WL. Hanya pelayan profetik. Sini saya take over. Bukan karena saya hebat. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Yang memampukan kita. Karena kita punya potensi 100 kali lipat. Amin. Saudara bukan orang biasa. Saudara harus ambil take over pelayanan yang ada di sini yang gak ada. Saudara jangan bilang gak bisa. Berarti saudara tidak percaya bahwa saudara punya potensi 100 kali lipat Tuhan berikan. Big potential. Saudara punya potensi yang besar. Saudara gak pede. Karena saudara ada di Gunung Horeb. Saudara masih dibayangi dengan kegagalan-kegagalan saudara. Saudara masih dibayangi aku gak layak. Jangan matikan potensimu, amin. Jadi ketika ada peluang untuk take over, amin. Jadi jemaat di sini akan bertumbuh, amin. Saudara orang sangat disayang oleh Tuhan. Tuhan memberi potensi yang sama 100 kali lipat. Jadi jangan lihat penampilan luar. Penampilan luar ada kalanya bisa menipu. Buktinya mundur. Firaun. Pelayanannya enggak diterusin. Sekalipun banyak alasan yang sepertinya rohani, bla 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 bla. Sepertinya rohani. Tapi kita orang-orang yang sudah tahu kebenaran ini take over. Amin. Take over. Yang enggak bisa orang lain lakukan, kita lakukan. Karena apa? Tuhan enggak pernah paksa orang. Amin. Dia berikan potensi besar. Tapi kalau tidak mau, potensinya terus digali, maka akan stuck. Amin. Jadi saudara lakukan apa yang saudara bisa. Sama seperti anak tadi, mau belajar jalan jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi, diangkat lagi. Amin. Sampai akhirnya saudara bisa melezat. Amin. Saudara, kalau saudara menghambat potensi saudara, saudara ingat gak? Saya juga pernah lihat dulu ya, dulu saya dengan adik saya nih kalau gak salah Pak Tumbur ya. Saya main layangan pernah ya dulu ya, kita main layangan ya. Saudara waktu main layangan kan kita coba-coba tarik gitu kan, harusnya kan di sana tuh nanti ada angin kan baru naik ya. Tarik nggak bisa sampai sobek akhirnya layangannya. Tapi ketika layangan itu ada di posisi yang tepat, dia cari anginnya di mana, posisi yang tepat, ada angin, layangan itu akan terbang tinggi. Amin. Layangan akan terbang gak kalau ada angin? Nah, kita demikian. Ketika kita ada di right place, ada di posisi yang tepat saudaraku, ada angin. Sebetulnya itu akan mengangkat saudara tinggi. Amin. Jadi masalah yang saudara hadapi dalam hidup saudara, itu sebenarnya Allah ingin saudara terbang tinggi seperti layangan. Angin, kalau nggak ada angin layangan bisa terbang tinggi enggak? Enggak. Nah, kenapa ada gunung persoalan? Itu untuk kita semakin bertumbuh, semakin digali potensi kita. Burung Raja Wali, dia bisa terbang tinggi kalau ada gunung. Kalau ada gunung, burung Raja Wali itu akan terbang tinggi. Dia nggak cari tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada angin dalam hidupmu, ingat engkau akan terbang tinggi. Amin. Ketika engkau tetap ada di dalam tepat posisi yang tepat. Amin. Baik, selanjutnya kayaknya ini yang terakhir nih. Nah, ini
take over lagi. Apa yang kita rebut Bapak Ibu Saudaraku di babak yang baru yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita baca 1 Samuel 30, 1-8. Ini 1-3 ya. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ada selanjutnya yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tadi sudah saya singgung sedikit ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang keempat adalah kita men-take over yang pernah direbut oleh musuh kita. Musuh kita siapa sih Bapak Ibu Saudaraku? Ya betul. Jadi musuh kita bukan sebelah kita ya. Bukan. Kalau kita masih tersinggung dengan sebelah kita, cubit. Kalau dia masih, berarti dia bukan musuh kita. Itu kata Pak Isar ya kan? Karena musuh kita bukan darah dan daging. Bu Linda nyubit Pak Haryanto bilang, berarti dia bukan musuhku. Karena musuh kita adalah iblis. Dia nggak ada darah dan daging. Ya. Jadi di gereja ini akur, rukun, amin, kompak. Ya. Jangan mudah tersinggung. Karena dia bukan musuh kita. Ya, kalau kita pegang aja dia sakit, dia bukan musuh aku ya, bukan. Ya. Karena kalau musuh itu kan enggak bisa dipegang. Ya. Atmosfer musuh kita itu. Tiba-tiba kok aku jadi sedih, jadi takut, jadi khawatir. Itu bisa tuh. Itu adalah atmosfer, itu iblis sedang mampir di kita. Di sini kita nih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita menangkan, manusia ini memang unik Bapak Ibu Saudaraku. Karena manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Body, ya kan? Spirit, dan pikiran. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita misalkan contohnya nih, kita harus maintenance tiga-tiganya loh ini. Bulusi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Aku kuatnya di roh, tapi tubuhnya lemah. Seimbang enggak? Saudara, tiba-tiba saudara jatuh sakit, saudara. Saudara satu sakit gitu. Saudara, Tuhan enggak pernah kita kasih penyakit loh. Saudara teliti, mungkin kita salah makan, amin. Sehingga kolesterol kita tinggi. Ya, kita makan, hari ini makan sate kambing siang. Sorenya duren, karena kan ada duren tuh. Makan duren, sate kambing. Paginya anfal. Saudara masuk ruang ICU. Siapa yang salah? Tuhan. Salah sendiri. Mau kita tengking dalam nama Yesus, keluar sakit penyakit, keluar. Dia yang salah kok. Enggak bisa menahan keinginan. Siang makan sate kambing, malam tahu dia ada tensi, malam makan durian. Lagi promo durian. Besok ya udah enggak bisa lagi. Saudara, ya kan? Terus saudara pulang malam enggak pakai jaket. Tiba-tiba saudara batuk. Akhirnya paru-paru saudara banyak air. Tuhan yang salah? Salah dibikin sendiri, ya kan? Ya, karena itu, jadi harus seimbang, jaga tubuh,
jaga makan, jaga istirahat. Karena manusia itu ada 3, ingat ya. Kita harus jaga tubuh kita juga harus jaga pikiran kita. Karena setan itu lewat pikiran, atmosfer, takut, khawatir, ragu, ya kan, curiga, iri, ya kan. Nah itu di sini nih, pakaian sini. Kemudian apalagi spirit, hati, ya. Enggak baca, enggak saat teduh. Nah itu bicaranya apa? Roh ya, roh. Jadi harus saat teduh, saudara, harus berdoa, saudara, harus baca Alkitab, gema, saudara. Maka saudara terpuaskan rohnya. Kemudian jiwanya pikiran, saudara harus sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Pikirkanlah yang baik, yang indah, sedap, dengar, sebut kebajikan dan segalanya. Pikirkan itu. Daging, tubuh saudara harus rawat, ya. Jangan makan yang sudah tua, yang sudah ini jangan banyak ini ya. Oh saya pinter loh kayak gitu. Maria jangan makan gorengan ya. Iya, enggak makan gorengan, tapi makan gorengan juga. Jangan sering-sering makan bakso, tapi makan bakso juga. Bapak Ibu Saudaraku, artinya kita harus take over hari ini sama-sama, amin. Kita harus jaga tubuh, jiwa, dan roh kita, amin. Haleluya, beri kemuliaan dong bagi Allah kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa. Mari pemain musik, kita renungkan kembali firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami sedang memasuki babak yang baru bersama dengan Tuhan. Yaitu di mana Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar di gereja ini. Kami percaya di babak yang baru bersama dengan Engkau. Engkau rancangkan sesuatu yang besar bagi hidup kami. Bagi kami pribadi, bagi keluarga kami. Bagi anak-anak kami, bagi suami istri, bagi oma dan opa. Tuhan, kami mau ada di sana bersama-sama dengan Engkau. Ketika Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu menangkap itu Tuhan. Dan melakukan apa yang Kau inginkan. Agar kami keluar sebagai pemenang. Kami men-take over janji Tuhan. Kami men-take over yang hampir hilang. Kami men-take over yang hilang diambil oleh roh jahat. Kami mengambil semuanya Tuhan. Karena itu adalah milik kami. Itu adalah milik kami. Ajar kami Tuhan. Untuk kami tidak tinggal diam. Tetapi kami pergi. Kami berbuat sesuatu ya Tuhan. Kami tidak puas dengan apa yang hari ini. Karena kami tahu potensi kami begitu besar. Kami memiliki 100 potensi ya Tuhan. Dari apa yang kami ada hari ini. Engkau sanggup melipat gandakan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku berdoalah kepada Tuhan. Engkau berdoa, deklarasikan. Ini menjadi sebuah deklarasi dalam hidupmu. Bahwa engkau akan men-take over janji Tuhan. Engkau akan men-take over apa yang hampir dilepas darimu. Engkau akan men-take over apa yang hilang, yang dikalahkan oleh musuh. Engkau akan men-take over apa yang orang gak bisa lakukan. Engkau bisa lakukan itu. Deklarasikan itu setiap hari. Karena Ulangan 1, 6 dan 7 itu berlaku atas hidupmu, atas hidup saya dan saudara. Tuhan inginkan untuk kita pergi. Kita tidak hanya ada di tempat kita. Kalau kita sudah nyaman di tempat kita, masih ada tetangga-tetangga kita, di lingkungan kita. Biarlah mata kita melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di lingkungan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Saya beri waktu untuk engkau berdoa, men-take over apa yang ingin kau take over dalam hidupmu. Mungkin usahamu, mungkin pekerjaanmu. Apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, engkau bisa bersikap seperti Yusuf. Engkau